asatid dan asatidah, tak lupa kawan-kawan seperjuangan kelas 5, juga adik-adik kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah. Salawat beserta salam tanpa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berizinnya saya di sini ingin membagikan sedikit ilmu yang saya tahu. Kita sama-sama berbahasa, kita sama-sama saling mengingatkan ya. Sebelumnya, ya ahwati, di sini ada nggak yang pernah diselesai sendalnya? Atau mungkin ada nggak yang pernah menggosok sendal orang lain? Tiba-tiba kita lihat sendalnya udah nggak ada, terus udah balik lagi sampai bertahun-tahun kita udah punya sendal, punya banyak sendal baru. Nah itu artinya sendal kita itu dicuri sama orang, atau yang mengambil berarti mencuri. Sedangkan menggosok itu, misalnya kita nyimpan sendal di rak, pas kita mau pakai tiba-tiba nggak ada, ternyata sendalnya dipakai sama teman kita, pas kita lihat lagi sendalnya udah ada lagi. Nah berarti itu baru namanya menggosok. Jadi beda ya. Tapi di sini saya bukan mau menjelaskan menggosok dan mencuri ya. Sebelumnya, gimana perasaan kalian pas tiba-tiba sendal kalian tiba-tiba hilang gitu aja? Atau bahkan mungkin ada yang sampai muter-muter nyumpahin misalnya yang ambil sendal gua nggak bilang-bilang, gua doain semoga pas di jalan tiba-tiba jatuh. Nauzubillah ini kayak gitu. Terus kita harus kayak gimana dong? Ada yang tahu nggak kita harus kayak gimana? Kita harus bersabar. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar menurut etimologi atau menurut bahasa itu as-sabr atau as-sabar artinya menahan dan mengenang apa? Menahan dan mengenang. Sedangkan menurut terminologis atau menurut istilah, sabar adalah menahan dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang tidak disukai ini tidak selamanya hal-hal yang tidak disenangi. Misalnya contohnya musibah, cobaan, kematian, sakit. Nah, bukan ya, tapi ada juga hal-hal yang disenangi. Misalnya sabar dalam menahan hawa nafsu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Adunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang kedua, kesabaran dalam mematuhi atau menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kesabaran diri untuk tidak melakukan maksiat. Nah, jadi sabar itu ialah suatu perbuatan yang mulia ya. Sabar adalah suatu amalan yang dapat mengantarkan para pelakunya itu kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ahwati yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Sabar itu adalah suatu perbuatan yang sabar itu termasuk salah satu keimanan. Sebagai orang yang beriman, jika kita diberi ujian, jika kita diberi cobaan, kita harus selalu sabar ya. Karena seperti firman Allah di bawah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya Allah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, di pondok pesantren Alifah juga
kita udah sering ya diuji kesabarannya, kita sering diuji keimanannya, misalnya mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang besar, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, misalnya baru bangun tidur udah bilang doa, udah berakhir pusing, masih ngantuk, lari-larian ke keran, bilang di kerannya ngantri, kita harus sabar. Terus kita udah ngantri lama-lama di kamar mandi, mau mandi, tentunya disodok sama orang, kita harus sabar. Terus sampai sore-sore udah lapar banget sebenarnya ya, Ramadan pas dilihat mau ngambil makan, mau ngambil takjil, harus bikin ular tangga dulu dengan Al-Badar. Kita harus sabar. Makanya kita harus bersyukur ya sama orang tua kita dimasukin ke pondok pesantren ini. Jadi kita udah dilatih kesabarannya dari sekarang. Dari kecil kita udah dilatih kesabarannya. Tapi bukan dalam kegiatan sehari-hari aja ya. Saya juga kayak misalnya kita dijauhin sama teman atau kita dicela sama teman, kita harus sabar. Terus kalau kita diberi ujian yang berat, misalnya penyakit, sakit, jangan dulu misalnya ya Allah, saya hidup gini-gini banget ya, kenapa sih aku gak pernah dikasih ujian yang berat, saya dikasih ujian yang berat terus, gak boleh ya. Ada yang tahu gak kenapa Allah ngasih ujian dan cobaan ke kita? Ada yang tahu gak? Benar kita ngarang dari kebenaran. Jawabannya juga bisa seperti kata-kata Kang Ali Sastra dalam salah satu lagunya. Saat kau terpuruk dan terjatuh, pakai pundakku dan kita yang terpuruk itu, karena Tuhan tahu kita mampu, Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita bisa, Allah tahu kita dapat menghadapi semua cobaan dan ujian tersebut. Maka Allah ingin melihat sampai mana sih kita bisa, sampai mana sih apa kita, Allah pengen lihat apa kita mau kalah dulu aja, apa kita mau menyerah dulu aja sebelum perang, enggak kan ya? Maka dari itu ingat ahbati, Allah tidak akan pernah memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Maka dari itu sifat sabar harus selalu melekat ya di dalam diri kita selama kita hidup di dunia ini. Karena dengan sabarlah kita bisa kuat bertahan dan bisa menghadapi semua cobaan, insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran di hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih sama kayak kalian, masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.